Yo minasang, jumpa lagi dengan saya Prio di Kayekun Channel. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada buku Minano Nihongo 1 dan kali ini kita akan belajar di bab ke-7. Jadi buat minasang jangan lupa untuk siapkan alat tulisnya, baik buku tulis, pulpen maupun pensil ya. Dan jangan lupa juga untuk stay sampai di akhir video nanti, karena setelah saya ngejelasin pola kalimat, saya juga akan share kosakata-kosakata yang ada di bab 7 ini. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke materinya. Jadi ada apa aja sih di bab 7 ini, yaitu yang pertama adalah kata benda atau alat atau cara, diikutin dengan partikel D, lalu kata kerja. Jadi untuk pola kalimat yang pertama adalah kata benda, di mana kata bendanya itu alat atau cara, lalu diikuti dengan partikel D, diikuti dengan kata kerja. Fungsinya untuk apa? Partikel D menunjukkan alat atau cara dalam melakukan aktivitas atau perbuatan. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh kalimat ya, seperti biasa. Contoh kalimatnya seperti ini. Foku de ramen o tabemashita. Foku de ramen o tabemashita. Artinya adalah saya memakan ramen menggunakan garpu. Jadi foku itu adalah garpu, D itu bisa diartikan dengan atau menggunakan ya. Ramen wo tabemashita. Makan ramen gitu ya. Saya telah memakan ramen menggunakan garpu. Seperti itu minasang. Jadi D ini di sini menunjukkan alat ya kalau di sini ya. Alatnya yaitu garpu. Jadi kalau misalkan ada partikel D itu diartikannya ke dalam bahasa Indonesia itu dengan atau menggunakan. Seperti itu minasang. Lalu yang kedua, hasami de sono kami o kirimashita. Hasami de sono kami o kirimashita. Artinya saya memotong kertas itu menggunakan gunting ya. Hasami itu gunting minasang ya. Hasami itu gunting, D itu menggunakan, sono kami itu kertas itu, kirimashita memotong. Telah memotong gitu ya, karena di belakang kalimat ini pakainya partikel ta. Jadi itu menunjukkan bahwa kalimat itu kalimat lampau atau sudah terjadi. Jadi artinya saya memotong kertas itu menggunakan gunting. Jadi partikel D di sini diartikan menggunakan ya alat. Minasang. Lalu yang ketiga nih, Nihongo de repoto kakimasu. Nihongo de repoto kakimasu. Artinya saya menulis laporan menggunakan bahasa Jepang. Untuk kalimat yang ketiga ini beda dengan dua kalimat sebelumnya, yaitu untuk kalimat yang ketiga ini D itu sebagai cara ya, Nihongo. Jadi cara dia menulis laporan itu menggunakan bahasa Jepang. Jadi Nihongo de repoto kakimasu. Saya menulis laporan menggunakan bahasa Jepang. Jadi lebih gampangnya nih kalau misalkan ada partikel D di sini itu diartikannya menggunakan atau dengan ya minasang ya. Seperti itu aja minasang ya. Misalkan ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Misalkan penjelasan saya kecepatan silahkan diputar ulang dari awal minasang. Lanjut. Untuk pola kalimat yang kedua adalah kata atau kalimat diikutin wa nani nani go de nandeska. Artinya seperti ini. Untuk menanyakan bagaimana mengatakan sebuah kata atau kalimat dalam bahasa lain. Untuk lebih jelasnya seperti ini minasang. Untuk contoh kalimatnya yang pertama, lalat wa nihongo de nandeska. Artinya apa bahasa Jepangnya dari lalat. Jadi untuk pola kalimat ini itu misalkan kita misalkan ada dua orang nih. Nah, satunya itu menanyakan nih, apa sih bahasa Jepangnya ini? Gitu. Apa sih bahasa Indonesianya ini? Nah, begitu minasang. Untuk contoh kalimatnya seperti ini, lalat wa nihongo de nandeska. Apa bahasa Jepangnya dari lalat? Seperti itu minasang. Misalkan ada saya nih, misalkan saya sama orang Jepang nih. Orang Jepangnya itu sudah bisa bahasa Indonesia. Nah, saya nanya nih kepada orang Jepang tersebut pakai bahasa Jepang. Lalat wa nihongo de nandeska. Apa bahasa Jepangnya dari lalat? Seperti itu minasang. BTW bahasa Jepangnya dari lalat itu hai ya minasang ya. Hai. Lanjut minasang. Arigato wa eigo de nan desu ka?
arigato wa eigo de nan desu ka? Apa bahasa Inggrisnya dari arigato? Nah, seperti minasang ya. Jadi seperti itu aja untuk penggunaan pola kalimat yang ini. Kata kalimat wa nani nani go de nan desu ka. Jadi di sini itu untuk menanyakan sebuah kata atau kalimat dalam bahasa lain. Seperti itu minasang. Silakan dicatat minasang. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Kita lanjut ke pola kalimat yang selanjutnya. Ya ini kata benda, dimana kata bendanya itu orang. Ni titik-titik. Nah, titik-titiknya itu apa? Untuk partikel ni di sini bisa memiliki arti kepada maupun dari ya. Jadi untuk ni di sini bisa diartikan kepada maupun dari. Itu tergantung dari kata kerjanya di belakang kalimat tersebut minasang. Untuk lebih jelasnya seperti ini minasang. Contoh kalimatnya nih. Puryo-sang wa tono-sang ni hong o agemashita. Puryo-sang wa tono-sang ni hong o agemashita. Nah, ini di sini diartikan kepada. Kenapa ini di sini diartikan kepada? Karena kata kerja di belakangnya adalah agemas. Agemas itu kan artinya memberikan minasang. Nggak mungkin kalau memberikan terus dari gitu ya. Aneh minasang, misalkan Priyo memberikan buku kepada Tonosang. Nah, kalau itu kan oke minasang. Jadi ini di sini itu diartikan kepada. Nggak mungkin nih di sini diartikan dari ya. Misalkan kita artikan dari nih. Priyo Sangwa, Mas Priyo atau saudara Priyo memberikan buku dari Tono. Itu kan aneh ya minasang ya. Masa memberikan tapi dari gitu ya. Jadi kalau misalkan agemashita berarti ni-nya itu diartikan kepada begitu minasang. Jadi artinya seperti ini, saudara pria memberikan buku kepada saudara Tono, begitu minasang ya. Lalu untuk kalimat yang kedua nih, watashi wa minasang ni nihongo oshiemasu. Nah, ini di sini juga diartikan kepada. Kenapa? Karena kata kerja di belakang kalimat ini oshiemasu minasang. Oshiemasu itu artinya mengajarkan ya minasang ya. Mengajarkan itu nggak mungkin dari gitu ya. Mengajarkan itu pasti kepada. Jadi kalau misalkan ada partikel ni terus kata kerja belakangnya adalah oshiemasu, maka itu ni-nya diartikan kepada. Artinya dari seperti ini. Saya mengajarkan bahasa Jepang kepada semuanya. Kepada minasang nih ya. Seperti itu minasang. Lanjut untuk contoh kalimat yang selanjutnya adalah minasang wa watashi ni nihongo naraimashita. Minasang wa watashi ni nihongo naraimashita. Nah, ini di sini itu diartikan dari ya minasang ya. Kenapa dari? Karena kata kerja yang belakang itu naraimas. Naraimas itu artinya menerima pelajaran. Nggak mungkin menerima pelajaran itu kepada. Pasti dari minasang. Jadi artinya seperti ini, semuanya menerima pelajaran bahasa Jepang dari saya. Begitu ya minasang ya. Karena kata kerja di belakang itu naraimas. Naraimas itu menerima pelajaran. Jadi partikel ini di sini diartikan dari, seperti minasang. Lalu untuk contoh kalimat selanjutnya adalah Tono-sang wa Puryo-sang ni hong o moraimashita. Nah, ini di sini diartikan dari. Kenapa? Karena kata kerja di belakang itu moraimas. Moraimas itu adalah menerima. Nggak mungkin menerima kepada, begitu kan? Menerima pasti menerima dari siapa, begitu ya minasang ya. Untuk kalimat ini artinya adalah saudara Tono menerima buku dari saudara Priyo. Seperti itu minasang. Gampang kan? Nah, catatan minasang, dalam hal ini partikel ni dapat digantikan dengan kara, karena kara juga berarti dari. Dan umumnya ketika kata bendanya bukan orang, kara ini lebih umum digunakan. Jadi nggak mesti pakai partikel ni ya minasang ya. Kalau misalkan kata kerjanya itu moraimas, naraimas, itu kan kalau pakai partikel ni-nya sudah pasti dari ya minasang ya. Nah, partikel ini bisa digantikan dengan kara minasang. Contoh kalimat seperti ini. Minasang wa watashi kara nihongo naraimashita. Semuanya menerima pelajaran bahasa Jepang dari saya. Kalau contoh kalimat sebelumnya kan
di sini itu pakainya ni, itu juga oke minasang. Karena belakangnya itu naraimashita, narimas kan menerima pelajaran dari ya. Kalau misalkan di sini ada partikel ni, itu diartikan dari. Nah, tidak selalu pakai partikel ni, juga bisa menggunakan partikel kara seperti ini minasang ya, karena sama-sama memiliki arti dari. Selanjutnya seperti ini minasang, ginko kara o kane o karimashita, artinya saya meminjam uang dari bank. Begitu minasang ya, kurang lebihnya seperti itu untuk pola kalimat yang ini. Silakan ditulis minasang. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Kita lanjut ke pola selanjutnya, adalah mo kata kerja masta. Mo artinya sudah dan dipakai dengan kata kerja masta. Jadi ini digunakan untuk bentuk kalimat lampau atau keadaan yang sudah terjadi. Seperti itu minasang ya. Intinya nih, kalau misalkan belakangnya itu ta, itu sudah pasti lampau ya minasang ya. Udah gitu ditambahin mo itu artinya sudah, tambah lampau, itu sudah pasti ya minasang ya. Contoh kalimatnya, nimotsu wa mo okurimashita ka. Nah, ini pertanyaan minasang karena belakang kalimat itu ada partikel ka. Nimotsu wa mo okurimashita ka, apakah barangnya sudah dikirim? Hai mo okurimashita. Jadi bisa pakai mo, bisa juga enggak minasang. Ini sunnah nih kalau misalkan mo-nya ini. Kalau misalkan hai okurimashita itu juga boleh. Artinya sama minasang. Ya, sudah dikirim. Jadi boleh pakai mo, bisa enggak. Begitu minasang. Tidak mengubah arti dari kalimat tersebut. Kalau misalkan jawabannya belum ya, kita tinggal iye madades. Artinya belum gitu minasang ya. Ya, jadi segitu aja minasang ya untuk pola kalimat di bab ke-7 ini. Cuma ada 4 poin doang minasang, cuma ada 4 bunpo, masih gampang ya minasang ya. Silakan minasang kalau misalkan ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar minasang. Selanjutnya kita akan belajar bareng-bareng kosakata-kosakata yang ada di bab 7 ini. Nah, kali ini kita akan belajar bareng-bareng kosakata-kosakata yang ada di Minano Nihongo 1 bab ke-7. Silakan ditulis minasang supaya kedepannya kalau misalkan lupa minasang bisa buka catatannya minasang. Jadi harapannya untuk pola kalimat ini minasang Jadi harapannya untuk contoh kosakata ini minasang bisa membuat contoh kalimat berdasarkan pola kalimat yang sudah dipelajari tadi minasang. Seperti itu. Tanpa basa-basi lagi, kita masuk ke kosakata yang pertama. Kosakata yang pertama ada supung, artinya sendok. Dari kata spoon ya minasang ya. Naifu, pisau. Foku, garpu. Hasami, gunting. Fakusu, fax. Fax apa fax tuh? Wapuro, mesin pengolah kata. Pasokong, personal komputer. Panci, alat melubangi kertas. Hotsikisu, stapler. Serotepu, pita perkat atau selotip. Shatsu, baju, kaos, atau kemeja. Presento, hadiah. Kurisumasu, Natal. Mo, sudah. Mada, belum. Korekara, mulai dari sekarang. Irassai, selamat datang. Eropa, Eropa. Spain, Spain atau Spanyol. Agemas, memberikan.
Moraimasu, menerima. Kakemasu, menelepon. Te, tangan. Kami, kertas. Kami, dewa atau Tuhan. Kami, rambut. Cici, ayah untuk diri sendiri. Haha, ibu untuk diri sendiri. Otosang, ayah orang lain. Okasang, ibu orang lain. Hana, bunga. Kirimas, menggunting atau memotong. Okurimas, mengirim. Kashimas, meminjamkan. Karimas, meminjam. Oshiemas, mengajar. Naraimas, belajar atau menerima pelajaran. Hashi, sumpit. Hashi, jembatan. Keshigomu, karet penghapus. Nimotsu, barang. Okane, uang. Kippu, karcis. Ryoko, perjalanan. Omiyage, oleh-oleh. Hai, owari. Jadi seperti itu aja ya minasang ya untuk kumpulan kosakata-kosakata yang ada di bab 7 ini. Untuk video kali ini cukup sampai di sini ya minasang ya. Jadi hari ini kita telah mempelajari pola kalimat dan kosakata-kosakata yang ada di buku Minano Nihongo 1 bab ke-7 ya. Harapan saya dengan kosakata-kosakata yang telah saya share kepada minasang bisa membuat contoh kalimat berdasarkan pola kalimat yang dipelajari di awal video tadi minasang. Jangan lupa minasang kalau misalkan minasang suka dengan video ini silahkan like video ini, dan misalkan minasang ada saran atau misalkan ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini sebagai tanda dukungan minasang kepada channel ini ya minasang ya. Sekian untuk video kali ini. Mite kurite arigatou gozaimashita. Otsukare sama deshita.